Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nofran Saputra dengan NIM 2022-11082 dari jurusan S1 Teknik Elektro. Jadi di sini saya akan meresum tugas dari mata kuliah Sistem Kontrol Digital dan Optimal. Ini merupakan tugas kedua, yaitu membahas tentang order sistem dan penempatan waktu pada sistem kontrol. Oke, jadi langsung saja. Nah, yang pertama itu pengertian dari order system. Jadi order system ini di dalam sistem kendali dia mengacu pada jumlah integrator atau jumlah kutub dalam fungsi transfer system. Nah, order system ini bisa juga disebut pangkat tertinggi dari fungsi alih. Itu yang saya dapatkan saat di praktikum sistem kontrol dulu. Nah, jadi untuk order system ini dia terbagi menjadi dua. Dia ada order system sistem order 1 dan juga sistem order 2. Nah, jadi fungsi alih itu apa? Jadi fungsi alih sistem ini adalah perbandingan antara nilai keluaran atau output dengan nilai masukan atau input dalam bentuk transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace itu apa? Jadi transformasi Laplace itu dia berfungsi untuk menyederhanakan suatu sistem yang memiliki nilai masukan dan keluaran. Oke, jadi untuk membuat sistem itu lebih stabil. Seperti itu fungsi dari transformasi Laplace. Oke, next. Nah, untuk sistem mode 1 itu dia punya rumus yaitu CS per RS sama dengan K per TS ditambah 1. Nah, untuk keterangannya, T itu merupakan konstanta waktu, K itu merupakan penguatan sistem. Nah, pada sistem mode 1 ini kita hanya mengamati kurva atau grafik sistem dengan dua masukan, yaitu yang berbeda yaitu step dan impuls. Yang mana step itu inputan yang mendekati satu, jadi dia posisinya untuk grafiknya itu turun seperti ini, dan untuk impuls dia itu mendekati nol, jadi dia yang uh, ya seperti ini, yang naik. Oke. Mohon maaf, untuk step itu kan dia mendekati satu, jadi dia yang posisinya naik kayak gini, yang impuls itu yang turun seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini untuk contoh, jadi di setiap sistem orde itu dia mempunyai parameter tersendiri. Jadi untuk di sistem orde 1 kita menggunakan 3 parameter, yaitu ada time constant. Jadi maksud dari time constant ini waktu yang diperlukan kurva untuk mencapai 63,2% dari nilai akhirnya. Bisa dilihat dari gambar. Oke, lalu ada settling time sama nilai akhir. Jadi ketika kurva sudah stabil atau sudah di ujung. Settling time itu dia waktu naik ya, jadi posisi dia itu pas waktu dia naik. Jadi yang lebih baiknya pada sistem itu dia waktu naiknya itu cepat, tapi dia tidak menyebabkan overshoot. Jadi dia begitu naik itu dia langsung langsung naik lurus dan dia langsung apa ya, dia untuk outputannya itu mendekati inputannya. Jadi dia sedikit overshoot. Overshoot itu tidak bisa dihilangkan. Cuma yang lebih baik itu saat dia overshootnya itu sedikit. Oke. Lanjut ke sistem mode 2. Jadi sistem mode 2 ini dia mempunyai rumus CS per RS sama dengan KWN2 S kuadrat ditambah 20 WN2. Jadi untuk WN ini adalah frekuensi alamiah yang tidak teredam. Tidak teredam zero. Zero adalah rasio peredaman sistem. Nah, K merupakan penguatan sistem. Nah, jadi pada sistem mode 2 ini kita fokus untuk mulai jenis redaman. Jadi terdapat redaman ya. Redaman itu ada tiga pada kurva respon transient, yaitu ada teredam kurang atau underdam. Jadi dia itu zero lebih dari 0 kurang dari satu. Teredam kritis atau critical dam itu jadi zero sama dengan satu. Dan untuk yang ketiga itu teredam lebih overdam. Jadi dia zero kurang lebih dari satu. Oke. Jadi untuk masuk dari underdam ini, jadi dia tuh sistemnya jika ini satu, dia tuh sistemnya tuh dia akan under itu kurang teredam. Jadi masuk dari redaman tuh dia kurang kerendam untuk garisnya tuh. Jadi dia masih di atas dari inputannya, dari nilai masukannya. Nah, untuk teredam kritis tuh dia tuh persis di pas. Jadi dia begitu dia naik, dia langsung di posisi stabil. Sedangkan teredam lebih atau overdam dia tuh nggak nyampe ke garis itu. Jadi dia sedikit di bawahnya atau lebih. Jadi dia karena dia terlalu teredam ke bawah seperti itu. Nah,
Untuk redaman itu apa? Jadi redaman itu merupakan nilai yang diberikan untuk menghambat dari si kurva respon. Nah, respon transien itu apa? Jadi dia mengamati kondisi kurva respon dari kondisi awal hingga mencapai steady state. Nah, parameter-parameter untuk sistem mode 2 itu ada 5. Tadi kan sistem mode 1 ada 3, ini ada 5. Jadi dia ada waktu-waktunya. Jadi ada waktu penempatan, jadi itu settling time. Jadi waktu yang diperlukan kurva respon untuk mencapai dan menetap di sekitar nilai akhir. Jadi dia tuh waktu yang udah mendekati stabil. Nah, untuk toleransinya itu ada 2% sampai 5%. Nah, untuk terus ada waktu tunda. Jadi waktu tundanya apa? Delay time. Jadi dia waktu yang diperlukan respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir. Misalnya dia kan nilai akhirnya 1, setengahnya itu di 0,5 misalnya, atau inputannya 0,8, setengahnya di 0,4 seperti itu. Nah, lalu ada waktu naik atau rise time. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk kurva naik dari 10 sampai 90% itu untuk overdamp, 5 sampai 95% untuk critical dump, atau 0 sampai 100% untuk underdamp dari nilai akhir. Jadi yang paling bagus tadi kan sudah dibilang tadi di slide sebelumnya itu critical dump. Oke, lalu ada waktu puncak atau peak time. Jadi waktu ini diperlukan kurva untuk mencapai lonjakan maksimum pertama kali. Jadi lonjakan maksimum itu kayak misal ini eh, jadi ini misalnya inputannya 1. Jadi dia pas begitu dia naik, misalnya dia naiknya melengkung gini. Itu kan ada overshoot. Nah, jadi yang titik yang tertinggi ini itu yang dimaksud dari peak time-nya. Nanti ada penjelasan di gambar di slide berikutnya. Lalu ada lewatan maksimum, jadi maksimum overshoot. Nilai dari puncak maksimum kurva respon yang diukur. Misal gini. Jadi kalau misalnya inputan dia itu 1 nih, dia ada overshoot gini. Jadi yang diukur itu nilai dari sini ke overshootnya. Jadi itu yang masuk dari lewatan maksimum. Nah, lewatan maksimum itu diukur dari itu. Misal lewatan maksimum itu di angka 1,8. Jadi untuk nilainya itu dari titik 1 ke titik 1,8. Berarti untuk lonjakan maksimum untuk lewatan maksimum itu di angka 0,8. Oke, untuk lebih jelasnya ini gambarnya. Jadi bisa dilihat di situ ada TD, time delay itu untuk setengah dari nilai akhir, ada rise time TR, ada tim peak atau peak time. Terus ada juga settling time dan juga di atas itu ada maksimum overshoot. Oke, nah itu juga ada toleransi yang diperlukan 0,05. Oke, jadi untuk kesimpulannya, kode sistem ini dia menentukan kompleksitas respon dinamis, waktu respon sistem, seperti waktu naik, waktu puncak, dan waktu penyetelan, digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan stabilitas sistem. Ada hubungan erat antara parameter waktu respon dengan faktor seperti redaman, bandwidth, dan karakteristik sistem dalam domain frekuensi. Oke, mungkin untuk penjelasan dari order system dan penempatan waktunya hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.